Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kaum muslimin yang sama berbahagia, kalau iman ibarat tanaman, maka bunganya itu adalah takwa. Bunga takwa ini memiliki 3 kuntum. Kuntum pertama bernama tawadu. Kuntum kedua bernama qanaah. Dan kuntum ketiga bernama wara. Pada pertemuan kali ini kita berhikmat terhadap kuntum kedua, yakni qanaah. Saudaraku sekalian, apa itu qanaah? Merasa cukup. Kalau kita merujuk kepada pernyataan Kiai Haji Zainuddin MZ yang mengatakan syukur itu adalah merasa cukup, maka inti daripada bersyukur itu adalah qanaah, yakni merasa cukup. Orang yang lihat harta bagaikan orang yang minum air galap. Semakin diminum semakin dahaga, semakin diminum semakin hauslah dia. Maka kalau kita bersikap seperti itu, maka itulah orang yang tidak qanaah, itulah orang yang tidak bersyukur karena tidak memiliki sifat qanaah. Puasa di bulan suci Ramadan mendidik kita untuk memiliki sifat qanaah. Dari terbit fajar kita menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum. Di waktu duhur rasa lapar, rasa dahaga itu memuncak, bertambah parah sampai masuk waktu asar. Menjelang maghrib, hadirin sekalian, rasa lapar semakin meruncing. Tetapi sebiji kurma, seteguk air menghilangkan lapar, menghapuskan dahaga. Pada saat lapar-laparnya, kita akan berpikir apa yang ada di hadapan saya sebentar, seluruh makanan pasti saya akan habiskan. Saya makan semuanya, tetapi 2, 3, 4 piring, 1 meja pun makanan dihidang. Hadirin sekalian, tetap tak mampu kita habiskan. Maka puasa dan berbuka itu mendidik kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita saksikan ada di antara kita yang tidak memiliki sifat qanaah. Ingat, mereka yang jauh dari sifat qanaah, maka hidupnya akan selalu gelisah. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan pernah senang karena dia jauh dari sifat syukur. Sebaliknya, orang yang pandai bersyukur, hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan selalu bahagia. Karena banyak menggembirakan, sedikit tidak akan membuat dia gelisah, karena dia yakin bahwa Allah Maha memiliki. Kita pasti tahu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gugahannya kepada kita 31 kali di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman. Ayat Allah berseru kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan? 31 kali Allah kemukakan di dalam ayat ini. Saudaraku sekalian,
Orang yang memiliki sifat qanaah maka bukan melihat ke atas kalau dia melatap dunia, tapi dia akan melihat ke bawah. Kalau dia sehat, maka dia akan lihat saudaranya yang sakit. Ketika dia kaya, dia akan melihat saudaranya yang miskin. Ketika dia menjadi pejabat yang tinggi, maka dia akan melihat saudaranya yang pejabat rendahan. Ketika dia menjadi orang besar, maka dia akan melihat saudaranya yang kecil. Itulah orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya orang-orang yang sifatnya hilang dari qanaah, tidak memiliki rasa syukur, itu jatuh kepada sifat pengumpat lagi pencela. Tapi kenapa menjadi pengumpat dan pencela? Itu adalah karena dia diterpa sifat kikir dan loba dan tamak. Orang yang tamak itu adalah karena takut hadirin sekalian apa yang dimilikinya, merasa sedikit, tidak merasa cukup. Dan dia kikir karena dia takut kehabisan apa yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita di dalam Al-Qur'an di surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumadza. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang pengumpat lagi pencelah. Siapa mereka yang suka mengumpat dan mencelah? Adalah alladzi jama'a malan wa'addadah. Adalah mereka yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpul-ngumpulkan harta artinya ngoa, loba, tamak. Ini hadirin sekalian. Apa yang ada disimpan, diinvestasikannya adalah karena begitu takutnya dan merasa tidak cukupnya dia dengan apa yang ada. Lalu sebentar akan menjadi sebuah kebanggaan pada dirinya. Maka ketika ada orang yang menyamainya atau bahkan melebihinya, maka dia menjadi orang-orang yang pengumpat atau mencibir. Dia itu bisa karena bantuan saya. Dia itu bisa karena banyak cara-cara yang tidak baik yang dilakukan. Ini bentuk pengumpatan. Itulah orang-orang yang lobah tamak. Kemudian yang kedua adalah wa'addadah, menghitung-hitungnya. Itu artinya Allah ingin mengemukakan inilah karakter orang yang kikir. Orang yang kikir itu selalu hitung-hitungan. Bahkan kepada Allah pun hitung-hitungan. Sedekah sekian itu sampai kepada yang berhak atau tidak. Curiganya besar kepada amil zakat. Curiganya besar kepada panitia-panitia masjid. Sehingga kadangkala dia mencelah, kadangkala dia mencemooh. Dia hitung-hitungan, mau sedekah sedikit, hitung-hitung untuk keperluan makan, untuk keperluan pakaian, untuk biaya ini, dan biaya yang lainnya. Hitung-hitungnya. Ujung-ujungnya adalah kikir. Bahkan dengan lemah lembut mengambil dalil ikhlas dalam bersedekah. Berilah seikhlasnya. Gak penting banyak, yang penting ikhlas. Biar sedikit katanya, yang penting ikhlas. Saudaraku sekalian yang punya prinsip seperti ini, itu adalah orang yang kikir sesungguhnya. Dan itu sebenarnya adalah bisikan syaitan untuk menghalangi kita berimpak, bersedekah dan berzakat dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia hilang sifat qanaah dan merasa cukup di dalam dirinya. Saudaraku sekalian, terkhusus di tengah wabah virus corona yang melanda kita saat ini di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang belum kehabisan tapi keluhannya setinggi langit. Banyak orang yang masih memiliki simpanan makanan tetapi mengeluhnya bahkan menyalahkan orang-orang.
Bagaimana kita mau dirumahkan atau di rumah saja? Apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita pakai untuk hidup? Lebih baik kita mati karena corona daripada mati tidak makan. Padahal bisa jadi hartanya masih banyak, uangnya masih ada di tabungannya. Saudaraku sekalian, maka ketika kita merasa cukup, maka kita akan tahu diri. Kalau masih ada saudara kita yang lebih membutuhkan, maka walaupun itu diberikan kepada kita, kita akan berikan kepada yang berhak memilikinya. Insya Allah, Allah akan muliakan kita dengan musibah ini. Mudah-mudahan Allah segera menghapus wabah ini dari negeri yang kita cintai. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.